Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan Ibu Anita. Yang kali ini Ibu Anita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Apa saja yang harus anak-anak perhatikan, apa saja yang harus anak-anak pahami supaya nanti kalian itu mengerjakan operasi perkalian khususnya bilangan bulat itu lebih mudah, lebih pintar lagi, dan anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya dengan nilai yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Oke, perhatikan tabel yang ada pada slide berikut. Anak-anak bisa lihat, ini ada barisan bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Begitu dengan kolom yang ke bawah ini juga terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi nanti bilangan bulat baik positif maupun negatif, jika nanti dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Makanya ini yang tengah ini yang Bunita tandai seperti ini adalah perkalian 0 semuanya ya. Jadi bilangan bulat negatif jika dikalikan dengan 0 hasilnya juga 0, bilangan bulat positif dikalikan dengan 0 hasilnya juga 0. Baik anak-anak, diperhatikan ini pada yang Bunita kasih ini. Ini adalah kita akan mengalihkan baris yang ada di atas dengan kolom yang ada di sebelah kiri. Coba kita kalikan, jadi 3 dikali 3 itu 9, 2 dikali 3 itu 6, 1 dikali 3 itu 3. Di bawahnya juga, coba kita lihat baris yang berikutnya. 3 dikali 2 itu 6, 2 dikali 2 itu 4, 1 dikali 2 itu 2. Kita lanjutkan baris yang ketiga, 3 kali 1 3, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Oke ya. Dari 3 baris yang pertama ini, kita akan bisa melihat bahwa bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan juga positif. Oke ya, sekarang kita lanjutkan untuk yang baris di mana mengalihkan bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat yang positif. Coba akan kita lihat. Negatif 1 dikali 3, jawabannya negatif 3. Negatif 2 dikali 3, negatif 6. Negatif 3 kali 3, negatif 9. Negatif 4 dengan 3 dikalikan, hasilnya negatif 12. Nanti yang baris berikutnya bisa dipahami ya anak-anak ya. Berarti apa yang bisa diambil dari perkalian bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif? Bilangan bulat negatif jika dikalikan dengan bilangan bulat yang positif, maka hasilnya akan negatif. Jadi hasilnya akan mendapatkan bilangan bulat yang negatif. Baik, kita lanjutkan untuk mengalihkan di mana bilangan bulat positif yang ada di sini 3, 2, 1 ini dikalikan dengan bilangan bulat negatif yang min 1, min 2, min 3. Hasilnya gimana? Coba. 3 dikali negatif 1. Jawabannya negatif 3. 2 dikalikan negatif 1. Jawabannya min 2. Negatif 2. 1 dikalikan dengan negatif 1. Hasilnya juga negatif 1. Coba kita lanjutkan lagi. 3 jadi positif 3 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. 2 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 4. 1 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 2.
Begitu pula dengan baris yang terakhir ini. Hasilnya juga negatif 9, negatif 6, negatif 3. Berarti dari sini juga bisa kita ambil sebuah pemahaman bahwa bilangan bulat positif, yang ini, dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya nanti juga bilangan bulat negatif. Baik, kita lanjut untuk yang ada di kolom yang sebelah bawah ini, sebelah kanan bawah. Ini adalah mengalihkan bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dikalikan dengan bilangan bulat negatif juga, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Coba kita cek hasilnya. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya 1. Negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya 2. Negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya 3. Negatif 4 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah 4. Negatif 1 dikali negatif 2 jawabannya 2. Negatif 2 dikali negatif 2 jawabannya 4. Negatif 3 dikali negatif 2 jawabannya adalah 6. Negatif 4 dikali negatif 2 jawabannya 8. Ini yang terakhir. Negatif 1 dikali negatif 3 jawabannya 3. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya 6. Negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya positif 9. Negatif 4 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 12. Dari tabel yang pojok kanan paling bawah ini bisa diambil sebuah pemahaman bahwa bilangan bulat negatif jika dikalikan dengan bilangan bulat negatif maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Dari tabel ini Bu Anita berharap kalian bisa lebih paham bahwa mengalihkan bilangan bulat itu ada konsepnya. Oke anak-anak ya. Oke, untuk dari tabel ini Bu Nita akan membuatkan konsep untuk kalian. Konsep yang pertama adalah hasil kali dua bilangan bertanda sama, maka nanti hasilnya selalu positif. Artinya apa anak-anak? Artinya bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, karena tandanya sama ya, sama-sama bilangan bulat positif, maka nanti hasilnya juga bilangan bulat positif. Begitu pula dengan sebaliknya anak-anak. Bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, tandanya sama ya, negatif dikali dengan negatif, maka nanti hasilnya juga positif. Diingat ya, konsep yang pertama ini hasil kali dua bilangan bertanda sama. Jadi konsepnya tandanya sama, hasilnya pasti positif. Oke, ini kita kasih contoh. 4 kali 5. 4 kali 5, 4 positif, 5 juga positif. Hasilnya nanti pasti positif anak-anak, berarti 4 kali 5 itu 20. Positif. Kita contoh berikutnya. 10 kali 3. 10 positif, 3 juga positif tandanya. Berarti nanti hasilnya juga positif anak-anak. 10 kali 3 itu 30. Ini yang tandanya sama-sama bilangan bulat yang positif ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan untuk bilangan bulat yang negatif. Coba. Negatif 4 kali negatif 3. Negatif 4 tandanya juga negatif. Negatif 3 ini tandanya negatif, berarti sama-sama sebagai bilangan bulat yang negatif, berarti nanti hasilnya pasti positif anak-anak. Jadi positif berapa? Tinggal kalikan aja, 4 kali 3 itu 12. Lanjut. Negatif 5 kali negatif 2. Negatif 5 itu bilangan bulat negatif. Negatif 2 itu juga bilangan bulat bertanda negatif. Tandanya sama ya, sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Tinggal kalikan aja. 5 kali 2, jawabannya 10. Min 8 kali min 3, negatif 8 kali negatif 3. Tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Tinggal kalikan saja. 8 kali 3, 24.
4. Gimana anak-anak? Mudah kan belajar matematika khususnya operasi perkalian bilangan bulat? Kita lanjutkan untuk konsep yang berikutnya. Konsep yang kedua, hasil kali dua bilangan yang berbeda tanda. Nanti hasilnya pasti negatif. Diingat ya anak-anak, cluenya adalah bertanda berbeda atau berbeda tanda. Nanti hasilnya selalu negatif. Kita masuk ke contoh. 3 dikali negatif 3. 3 itu tandanya positif. Negatif 3 ini tandanya negatif. Karena tandanya berbeda ya anak-anak ya. Positif dikali dengan negatif hasilnya pasti negatif. Berarti di sini anak-anak harus terkonsep hasilnya negatif. Tinggal kalikan aja 3 kali 3, itu jawabannya 9. Berarti jawabannya tentunya negatif 9. Ya, lanjutnya. Negatif 4 kali 5. 4 tandanya negatif, 5 tandanya positif. Tandanya sudah berbeda. Di sini nanti anak-anak bisa langsung tuliskan negatif dulu boleh. Tinggal kalikan 4 kali 5. Berarti jawabannya adalah negatif 20. Berikutnya 10 kali negatif 3. 10 tandanya positif, 3 tandanya negatif. Tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal kalikan saja, 10 kali 3. Berarti jawabannya negatif 30. Contoh yang terakhir, negatif 2 kali 4. 2 tandanya negatif, 4 tandanya positif. Tandanya sudah berbeda. Berarti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal kalikan saja. 2 kali 4, 8. Berarti hasilnya negatif 8. Dua konsep ini semoga bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan operasi perkalian dan bisa membuat anak-anak semakin senang belajar matematika, semakin suka dengan matematika juga. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke latihan soal ya anak-anak ya. Perhatikan tabel yang ada di slide ya. Jadi Bu Anita ini sediakan soal 8 butir soal, bisa dilihat ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan soal ini jika konsep perkalian sudah kalian pahami ya. Soal yang pertama, lima kali 5. 5 tanda positif, 5 juga tanda positif, hasilnya pasti positif. Positif berapa? Tinggal kalikan saja, 5 kali 5 itu 25. Berarti kita tulis 25. Oke. Sekarang soal nomor 2, 6 kali 5. 6 tanda positif, 5 juga positif. Berarti hasilnya pasti positif. Positif berapa? Kalikan saja 6 kali 5, berarti positif 30. Selanjutnya nomor ketiga, negatif 4 kali negatif 3. Dilihat tandanya sama-sama negatif, tandanya sama. Pasti hasilnya positif. Berarti 4 kali 3 itu jawabannya 12. Nomor 4, negatif 7 kali negatif 2. Tandanya sama. Udah langsung aja dikalikan. 7 kali 2 berapa? 14. Soal yang kelima, 3 kali negatif 6. Tandanya sudah beda. Pasti negatif. Ya udah, tulis dulu negatif boleh, baru dikalikan 3 kali 6. Jawabannya 18. Soal nomor 6, 4 kali negatif 5.
tandanya sudah berbeda. 4 tandanya positif, 5 tandanya negatif. Hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal kalikan 4 kali 5. Jadi jawabannya negatif 20. Sekarang soal nomor 7. Negatif 8 kali 2. Tandanya sudah berbeda. Pasti hasilnya negatif. 8 kali 2, 16. Soal yang ke-8, negatif 6 kali 4. Tandanya sudah berbeda ya anak-anak ya. Berarti langsung saja terkonsep hasilnya pasti negatif. Tinggal kalikan 6 kali 4. Itu jawabannya 24. Oke, dari latihan soal ini, bagaimana? Kalian sudah paham? Kalau kalian bisa paham dengan konsep yang Bu Anita berikan, mohon untuk dukung terus channel Bu Anita ya. Oke. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bu Anita pada konsep perkalian bilangan bulat. Jika kalian senang, kalian merasa terbantu, kalian bisa paham dengan Bu Anita berikan. Jadi materi-materi yang Bu Anita berikan lewat slide, kalian bisa lebih paham. Dukung terus channel Bu Anita ya anak-anak ya. Dengan kalian support Bu Anita untuk selalu memberikan materi-materi berikutnya. Untuk itu jangan lupa klik like-nya, subscribe-nya, dan bagikan ke seluruh teman-teman kalian supaya nanti kita semuanya pada saat belajar matematika itu lebih jago lagi. Oke, sekian dari Bu Anita. Bu Anita ucapkan terima kasih sekali lagi. Semangat belajar, semoga menjadi orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.